Oke, jadi, nah tadi kan udah nyambung tuh, oh ternyata Trisat itu NP-hard gitu, karena apa? Karena dia bisa, karena SAT itu bisa direduksi ke Trisat. Nah, sekarang SAT itu bisa direduksi ke Trisat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sekarang vertex cover gitu. Vertex cover problem ini Trisat bukan, NP-hard bukan gitu kan ya. Berarti untuk membuktikannya adalah salah satunya, ini kan udah existing tadi ya, NP-hard. Berarti Trisat ini harus bisa direduksi ke VCP gitu. Nah, sebenarnya boleh nggak Bu kalau misalnya ya SAT-nya direduksi ke VCP? Ya boleh aja gitu. Tapi kayaknya gampangan yang Trisat. Jadi jadi gini, maksudnya ya boleh-boleh aja gitu. Misalnya atau apalagi ya, apalah yang udah diketahui NP-hard gitu ya, itu direduksi ke VCP ya bisa aja untuk membuktikan itu. Tapi carilah problem NP-hard yang paling gampang untuk yang paling kebayang, paling nyambung untuk direduksi ke current problem kita sekarang yang kita perlu tahu. Jadi kalau ditanya bisa atau enggak ya bisa-bisa aja sih. Tapi gimana caranya? Nah itu yang nggak bisa jawab. Nah kalau Trisat ke VCP itu, bentar, mana tadi? Kalau saya ke WhatsApp lagi aja. Ini juga saya nggak tahu ya kok bisa ya, orangnya ajaib banget bisa nemu algoritmanya tuh hebat banget gitu ya, algoritma reduksinya. Nah jadi katanya ini contohnya apa sih? Sebentar, A B C D, ini nggak ada contoh ininya, si Trisatnya gimana gitu? Bentar nih saya susulin nih ininya, slide-nya. Oh ini kayaknya, itu ya Trisatnya saya bisa lihat di situ. A1, C1, NB1 gitu ya. Terus itu apa nih? Ini A ini D. Berarti NA2, kenapa namanya ada duanya? Oh, ini sebenarnya gini sih. Ini sebenarnya A, C, NB gitu ya. Terus NA, B, D. Terus B, NC, D. Terus terakhirnya NA, C sama ND gitu bukan? Ya, ini harusnya Trisatnya begini inputnya. Ini contoh ya instance-nya. NB itu artinya not B ya, jadinya negasinya B gitu ya. Kan bapaknya biasanya ngegambarnya begini sih. Cuman kan kalau nggak nulis begini susah nanti ya bikin nama vertexnya jadi aneh gitu kan. Jadi makanya dinamainnya NB. Oke, jadi ini adalah input dari contoh instance dari input dari Trisat gitu ya. Input instance dari Trisat gitu yang nantinya jadi input ya jadi input untuk mendapatkan hasilnya gitu. Nah, si Trisat ini coba instance-nya gitu ya, itu bisa nggak diubah menjadi instance VCP gitu. Kalau misalnya dia emang si VCP-nya ini beneran jago nih gitu ya, sesulit si Trisat gitu ya, dia NP-hard gitu. Kan ini harus ditransformasikan gitu ya, direduksi ke bentuk visi gitu ya, ke bentuk input dari vertex cover. Nah, katanya algoritmanya adalah pertama, ini istilahnya apa ya? Variable gadget gitu ya. Istilah kalau nggak salah variable gadget, yang ini klausa gadget. Gitu ya. Jadi pertama kita membuat, ada nggak itunya? Kata-katanya. Punya? Algoritmanya punya nggak? Aryo? Atau siapapun? Di slide saya sih nggak ada, Bu. Di itu ya, harusnya di rekaman bapaknya kan bapaknya kali ngasih slide kali ya. Bentar. Saya coba next. Video bapaknya 2 jam lagi. Yang di menit keberapa tuh? Di menit terakhir sih, makanya udah blank banget itu. Oke. Oh, bapaknya sekarang pakai papan tulis toh. Oke, oh ini ada. Oke.
Nggak hafal soalnya. Bisa nebak sih dari ininya, dari gambarnya, cuma ada salah. Ini ya. Nah, ini algoritma reduksinya gitu, step by step ya gitu. Reduksi dari trisat untuk bisa jadi input buat yang vertex cover itu gitu, vertex cover problem katanya. For each divine variable, oke. Variabelnya kan A, B, C kan ya. Ini kan variabel, ini kalau kalian lihat ini kan variabelnya ada 3 nih kan ya. Variabelnya itu berarti N kan ya, itu ada 3 gitu, yaitu A, B, sama C gitu kan ya. Ada 4 deh, sorry. Sama D, nggak kelihatan. Kok saya lambat. 4 gitu ya, A, B, C, sama D kan gitu kan ya. Variabelnya ada 4. Terus yang diketahui lagi M-nya, klausanya ada M. Biasanya klausa itu M. Ya, M. Klausanya ada 1, 2, klausanya sama nih 4. Ya, ada 4 ya klausanya. Kemudian ya trisat ya, berarti kan dia. Saya lupa klausa itu apa sih? M atau apa ya? Apa C? Bentar. M itu apa? M itu bisa literal sih kalau dia literalnya. Klausa C. Literal tuh di slide sebelumnya pernah ditulisnya M, di revisinya ditulisnya L. Berarti klausa C gitu kali ya? Klausa C. Kalau M itu literal. Jumlah literal di dalam klausa gitu maksudnya? Iya, jumlah literalnya gitu. Maksimum, jumlah maksimum ininya. Nah, saya baca ini. Set K sama dengan M ditambah 2M. Ini M ini klausa nih di sini, kalau di sini. Harusnya, nggak tahu yang ditanya ke bapaknya, tapi kalau lihat ini K-nya sama dengan N plus 2M ini berarti M-nya itu jumlah klausanya, jumlah ini yang gadget ini yang warna-warni ini yang kok segitiga itu. M-nya itu. Ya, nantilah ya, lihatlah ya. Nanti kalau ternyata salah, nanti kita koreksi. Oke, jadi gini. Untuk setiap divine variable, create two vertex sama satu edge yang mengconnect antara dua itu gitu. Jadi untuk tiap divine variable bikin variabel V sama negasinya gitu. Berarti kan ini misalnya A, ya udah berarti dibikinnya A, kan bikin vertexnya katanya suruh bikin 2 kan ya, bikin 2 vertex A sama negasinya, berarti A sama negasi A gitu. Ya. Terus katanya disuruh disambungin, nah gitu kan ya, bikin edge untuk mengconnect kedua itu. Gitu. Nah ini nih yang di atas ini istilahnya variabel gadget gitu, kalau saya nggak salah ya. Oke, terus berarti kan ada 4 nih, berarti ya semuanya dibikin nih. Gitu. C, N, C, jadi sama negasinya, terus sama D sama ND, gitu, negasi D. Nah, udah kan ya, step 1 udah selesai. Nah, sekarang yang step kedua, untuk setiap klausa kan yang ini ya. Aduh, mana saya nulis lagi. Untuk setiap klausa dibuat ini. Copy paste aja deh. Oke, jadi jangan dilihat itunya dulu deh ya, biar gitu tuh kok munculnya dari mana-mana itu. Nah ini kan klausanya. Untuk tiap klausa create three variables. Kenapa three variables? Karena dia trisat ya, kan trisat kan. Jadi sebenarnya dia jadi bisa langsung bilang 3 gitu. Dan construct complete subgraph among them. Untuk tiap klausa, berarti kan tiap klausa ini, klausa pertama, berarti A, C, sama NB gitu ya, itu dibikin ini bukan variabel kali ya, vertex ini kayaknya. Kan emang variabelnya mah udah vertex itu kayaknya. 2-3 vertex gitu ya. 2-3 vertex dari si dari tiap klausa itu, kemudian bikin complete
dibikin komplit gitu. A, B, C, A, B. Oh, oke. Jadi kalau saya punya A, C sama MB ya dibikin komplit graf gitu. Kan jadinya segitiga pasti karena cuma 3 gitu. Kalau misalnya 2 gitu ya, berarti jadinya begini. Kalau 4 ya berarti jadinya begitu gitu ya. Ya jadi 6 gitu ya. Ininya H-nya karena kan ini H-nya bolak-balik. Oke, kira-kira seperti itu. Terus semuanya katanya ya udah bikin aja gitu. A, B, D, 1, 2, 3. Nah, ini nanti B, N, C, D, ini N, A, C, N, D. Oke? Udah ya? Step 2 oke. Nah, sekarang step 3. Buat H. Nah, H baru nih. Saya ganti warna ya. Merah ya. Kelihatan. Buat H yang menyambungkan antara variabel vertex dan literal vertex. Variabel vertex dengan literal vertex. Oke. Berarti itu tuh artinya, sebentar. Oh ini saya baru tahu, ini namanya variabel vertex. Oh oke. Sip. Gimana sih? Saya baru baca soalnya. Jadi yang namanya variabel vertex itu ini nih yang saya kasih warna kuning ya. Yang 222 itu ya? Betul. Karena kan dia dari variabel tadi kan asalnya kan. Ya, tadi kan asalnya ini kan dari variabel gitu loh, dari divine variabel, saya bikin vertex ini kan. Ini kan asalnya dari variabel gitu. Yang saya highlight kuning ini ya, ini kan asalnya dari variabel gitu. Tadi kan variabelnya ada 4 A, B, C, D. Nah, kemudian ini disebutnya literal vertex karena ya ini nih literalnya, nanti ini kan yang mau dievaluasi kan ini, A-nya apa? True, C-nya apa? False misalnya, MB-nya apa? True misalnya, kayak gitu loh. Ya, ini kan berarti literal kan. Literal tuh si konstantanya itu loh, true false. Nah, itu kan dapetnya dari klausanya, bukan dari variabelnya kan ya, variabelnya kan variabel aja gitu. Nah, ini yang bawah ya, yang nggak saya kasih highlight. Nah, kemudian katanya bikin koneksi gitu, bikin connection yang value-nya sama. Yang pasti value-nya sama kan ini kan? Iya nggak? Misalnya ya, loh Bu, tapi kan bisa aja misalnya A-nya true ya, C-nya true juga. Kan bisa dong A-nya ke C. Ya bisa sih, tapi kan siapa yang tahu A-nya sama C-nya sama? Kan nggak tahu gitu. Yang jelas kita tahu sama itu pasti yang misalnya A sama A pasti sama nilainya gitu kan ya, karena yang same value. Misalnya A ya, NA aja. Nggak usah lah yang ini dulu, NB. Ya, misalnya ke sini. Yang C berarti sini gitu. Terus yang NA berarti ke sini. Udah disambung-sambungin aja. Emang kan? Terus yang ini apa di B yang B ke sini. Terus D berarti ke sini. Terus B berarti ke sini. Terus D, saya kayak gini-gini kepalanya apa nih? D, N, C. Kalau ada yang salah ngegaris kasih tahu saya. N, A, N, D, sama C. Gitulah ya. Aduh, kira-kira begitu. Nah, berarti step 3 oke. Ya kan? Yang susah itu ya, ini nyari ini sebenarnya sih. Kalau cuma jadinya gampang. Nah, kemudian spell bahwa K-nya sama dengan N plus 2M. Apa itu K? K itu berarti jumlah vertex cover minimum kan ya. Jadi si jumlah vertex cover minimumnya itu sama dengan K sama dengan katanya N plus 2M gitu. Nah, itu yang harus bener nggak? Emang bener ya vertex covernya sebanyak itu gitu. Emang dengan N plus 2M, jadi N plus 2M itu adalah jumlah vertex covernya kan ya, jumlah vertex yang akan kita masukkan ke dalam himpunan vertex cover, emang bener ya, cukup ya kalau N plus 2M itu emang bener ya bisa mengcover semuanya kan gitu ya. Nah, harusnya sih. Oke, harusnya benar. Kenapa? Karena pertama, N ini asalnya dari mana? N itu asalnya dari jumlah variabelnya, berarti kan ya. Tadi kan jumlah variabelnya kan ada 4 kan ya, M-nya kan sama dengan 4. Coba kita ambil 4 gitu. Berarti dari mana? Kan kita udah bisa nebak nih, pasti ngambilnya dari yang atas ini nih. Ambil aja, mau yang mana? Oke. Ini saya tulis himpunan vertex cover ya di sini.
Mau ambil yang mana? Ambil 4. Berarti ini misalnya A gitu ya. Yang ini yang mana yang mau diambil? B misalnya. Boleh, kalau NB boleh nggak? Ya boleh aja, misalnya NB gitu ya, biar ada variasi. C sama D gitu. Pokoknya ambil aja, terserah yang mana. Karena tidak akan ngaruh gitu. Kalau saya ambil A, artinya yang tercover H-nya yang mana? Ini kan tercover. Gitu ya. Oke, saya nggak usah nulis H-nya ya. Kalau kalian mau lebih ini lagi, ditulis H-nya. Berarti H-nya ada H A N A, ada H B N B, dan seterusnya. Nanti kita lihat nih, kalau vertex cover ini tercover nggak, ini tercover nggak gitu. Ya, jadi saya pakai gambar aja ya. Kalau saya ambil A, berarti kan ini tercover kan. Saya ambil MA pun tercover gitu. Ini misalnya saya ambil MB, berarti dia mengcover apa? Ini kan. Sebenarnya selain saya mengcover ini, saya mengcover ini juga nih. MB kan ya. Ini juga yang A ini selain dia mengcover ini, dia mengcover ini juga. Gitu kan ya. Nah, sekarang saya ambil C misalnya, yang C nih yang jadi vertex covernya. Oh, saya kasih warna aja ya. Maka yang tercover siapa H ya? Ini. Tuh. Ada 3. Oke. Gimana? Iya Bu, udah kelihatan Bu. Bisa ya. Nah si D Ya, ini juga kan sama kan 1, 2, 3. Gitu. Oke, berarti sebanyak N. Nah 2M-nya apa? Nah kalau kalian lihat, karena tadi ada yang poin 3 ini, ada yang create connection, berarti kan sebenarnya saya sudah mengcover semua yang ini gitu ya. Berarti yang belum tercover yang mana? Yang belum tercover adalah subgraph-nya ya. Ininya. Gitu. Subgraph itu minimal 2. Kalau dia bentuk segitiga, iya, makanya 2M. Oke. Kenapa 2? Karena yang salah satunya, kan kalau misalnya ada, gini, kalau kalian mundur lagi ya, itu ada kayaknya harusnya ada pernyataan bahwa kalau saya punya graf komplit, maka jumlah vertex covernya itu harus N-1 harus. Iya betul Bu. Oke, jadi karena tadi katanya begitu, ya udah berarti kan ya misalnya ini sama apa sama ini gitu ya. Jangan ini sama nih ya, berarti ambil aja minimal 2 gitu. Ya, karena kalau saya misalnya ambil ini gitu ya, saya ambil ini misalnya. Berarti kan saya bisa mengcover ini sama ini. Nah, itu kan nggak cukup. Ini masih ada ini yang belum tercover gitu. Makanya saya harus pilih salah satu yang mana terserah, mau MB boleh, mau C boleh. Ya, misalnya ini gitu ya. Misalnya ya, itu dikasih nama nih si A-nya. Karena kan nama vertex harus beda ya. Jadi makanya ini dikasih nama, misalnya ini A1, ini A2, ini NB gitu loh. Gitulah. Pokoknya dikasih namanya beda gitu. Karena kalau ini kan kesannya kalau saya ambil A lagi nanti A-nya jadi ada 2 gitu. Ya, padahal ini kan sebenarnya dia vertex yang berbeda gitu ya. Oke, terus yang ini juga sama gitu. Yang ini kan belum nih, berarti ini diambil gitu ya, untuk bisa mengcover ini. Kemudian ini diambil gitu ya, ini bisa mengcover. Ya. Yang D-nya saya nggak perlu ambil. Kenapa? Karena tadi pasti ada salah satu yang nyambung ke situ gitu. Ya dan seterusnya lah. Jadi ya sudah ya, ini B, ini enggak ya, ini B, terus sama ini kali ya. Terus ini terus sama ini. Oke. Nah, makanya M-nya itu kayaknya jumlah klausa berarti ya, benar ya? Confirm M itu klausa, saya udah cek di itu ya. M itu klausa. Udah confirm. Jadi makanya M ditambah 2M benar. Berarti K-nya itu jumlah vertex. Jadi kalau jumlah vertex covernya itu N ditambah 2M itu pasti bisa mengcover seluruh H-nya. Gitu.